luar angkasa itu ada banyak sekali satelit, dan di antara satelit-satelit itu ada yang difungsikan sebagai stasiun luar angkasa yang dihuni oleh manusia. Selama ada manusia, itu pasti ada WC-nya, dan selama ada WC, biasanya akan ada speed tank. Nah, speed tank di stasiun-stasiun antariksa itu diganti secara berkala, didatangkan speed tank dari bumi, kemudian yang lama dibuang, dijatuhkan, biasanya di sebuah titik yang kita kenal sebagai Point Nemo. Nah, bentuk dari speed tank jatuh itu mirip bintang jatuh kalau terlihat dari jarak jauh, sehingga kan banyak di antara kita ya, sebagian para penganut pagan itu kalau ada bintang jatuh kita langsung berdoa atau gimana gitu ya, berharap bahwa bintang jatuh itu akan mengabulkan doa kita. Ternyata bintang jatuh itu tidak semuanya benar-benar bintang jatuh, tapi bisa juga speed tank jatuh. Jadi kan lucu juga manusia itu berdoa pada speed tank jatuh. Tetapi ya, maksud saya menceritakan ini adalah bahwa secara esensial inilah yang dimaksud dengan UFO. Apa itu UFO? Benda terbang yang tidak teridentifikasi. Artinya semua hal yang terbang dan kita tidak mengetahui apa sesungguhnya dia, maka dia disebut sebagai UFO. Bisa dimulai dari speed tank jatuh, kresek terbang, sampai benar-benar makhluk luar angkasa. Meskipun nampak receh, tetapi di situ kan ada unidentified-nya, ada sesuatu yang tidak terjelaskannya, dan itulah yang akhirnya membuat UFO itu diperlakukan dengan sangat serius. Misalkan Amerika Serikat itu memiliki sebuah proyek namanya Proyek Buku Biru. Amerika Serikat akan mencari informasi tentang seluruh penampakan atau laporan penampakan yang disampaikan oleh warga, kemudian mereka kumpulkan dalam sebuah buku besar yang namanya Buku Biru itu. Ada jutaan laporan yang kemudian dicatatkan, hasilnya adalah sekitar 86% menunjukkan bahwa orang itu salah lihat, benar-benar salah identified. Seperti yang tadi itu, speed tank jatuh dikatain UFO, atau kresek terbang dikatain UFO, Ultraman terbang dikatain UFO, dan sebagainya. Kemudian sekitar 1,5% itu muncul dari pelaporan-pelaporan orang yang mengalami gangguan jiwa atau kena stres, atau karena misalkan skizofrenia dan sebagainya. Kemudian sekitar 8% itu muncul gara-gara hoax, kebohongan. Jadi dari jutaan pelaporan itu menyisakan 4%, sekitar 4-5% yang benar-benar misterius, dan di antara yang benar-benar misterius itu kita terbuka kemungkinan bahwa itu memang makhluk luar angkasa atau makhluk yang semacam itu yang sedang mengendarai pesawat. Tetapi ngomong-ngomong soal itu, kenapa juga itu disebut sebagai atau kita simpulkan sebagai makhluk luar angkasa? Kan selain kesimpulan itu kita bisa membuka 6 kemungkinan yang lain, misalkan bahwa dia itu adalah makhluk bumi, tetapi makhluk dari peradaban yang lain, misalkan dari dalam perut bumi, seperti yang dipercayai oleh Edmund Halley misalkan, atau bahwa itu sesungguhnya bukan berasal dari luar angkasa, tapi dari peradaban-peradaban kuno di Indonesia yang bersembunyi di satu tempat tertentu, misalkan Lemuria atau Atlantis gitu ya, yang bersembunyi di dasar laut. Karena penampakan-penampakan UFO juga banyak yang menunjukkan bahwa dia berasal atau kembali ke perairan, atau bisa juga itu adalah makhluk dari dimensi yang lain, siapa yang tahu, atau itu juga bisa saja manusia bumi tetapi berasal dari masa depan. Bisa juga itu adalah yang oleh nenek moyang kita itu dianggap sebagai dewa-dewi, atau bisa aja itu adalah makhluk gaib, bisa malaikat, bisa setan, bisa jin, dan lain sebagainya. Nah, di antara begitu banyak kemungkinan-kemungkinan itu, kenapa kita selalu atau dunia selalu menganggap bahwa unidentified flying object itu atau sesuatu yang terbang itu harus berasal dari luar angkasa?